Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kapan Baraya terakhir kali mendengar Pak Rocky Gerung itu mengkritik Prabowo Subianto secara tegas, lugas, dan dengan bahasa yang tajam? Saya yakin Baraya tidak mengingatnya kapan itu terjadi. Atau kapan Baraya pernah ingat Pak Deddy Kobisa itu mengundang dalam podcastnya tokoh-tokoh yang berani secara vulgar mengkritik pemerintah? Baraya ingat? Baraya saya yakin juga tidak ingat karena memang tidak terjadi. Baraya ingat nggak kapan terakhir kali Ibu Najwa Shihab melakukan kritik dengan bahasa yang sarkas seperti biasanya, seperti dulu-dulu terhadap pemerintahan Pak Prabowo Subianto? Kapan Baraya pernah mengingatnya? Nah, apakah karena Pak Prabowo Subianto adalah pemimpin yang hebat, yang handal, yang baik hati dan dicintai sampai tidak ada yang mengkritiknya sampai sejauh ini? Bukan seperti itu. Kalau Baraya melihat data yang dikeluarkan oleh Amnesty International, Baraya akan melihat hal yang sebaliknya, bahwa Pak Prabowo Subianto itu adalah presiden paling represif sejak zaman reformasi. Bayangkan Baraya, ada 5.538 orang sampai sejauh ini yang mendapatkan perlakuan buruk dari aparat penegak hukum dan penegak keamanan di Indonesia sejak era Pak Prabowo, dan itu adalah yang paling tinggi sejak era reformasi. Di antara tokoh-tokoh yang menjadi korban itu ada yang digebukin, ada yang ditahan, ada yang diculik, ada yang dipenjara sampai sekarang dengan tudingan yang sangat-sangat absurd dan tidak jelas, dan bahkan ada yang meninggal dunia kemarin. Nah, dalam situasi yang seperti itu, kita mengajukan pertanyaan ulang. Apakah Pak Prabowo sedang menjalankan politik diktator? Tapi kok nggak kerasa, kok nggak kelihatan? Nah, di sini saya ingin jelaskan kepada Baraya ya, bahwa satu, Pak Prabowo itu belum tentu jahat. Tetapi pasti Pak Prabowo Subianto adalah Presiden Indonesia yang paling berbahaya di era reformasi. Kok bisa seperti itu? Simak narasinya, yuk kita mulai. Ada sebuah mitos politik yang beredar yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun pemimpin di dunia modern saat ini yang tidak membaca buku Machiavelli, khususnya El Prince. Saya tidak percaya sebenarnya dengan mitos itu, ya pasti ada aja yang tidak baca buku itu. Tetapi saya termasuk orang yang sangat percaya bahwa Pak Prabowo Subianto adalah orang yang membaca buku-buku itu dan terinspirasi darinya. Bukan hanya gara-gara Pak Prabowo itu adalah seorang kutu buku yang sangat senang membaca, bukan hanya gara-gara itu, tetapi gara-gara tindakan-tindakan Pak Prabowo akhir-akhir ini nampaknya memang adalah saran yang cukup sering direpetisi oleh Machiavelli dalam buku-bukunya. Apakah buku itu sebenarnya berbahaya? Ya tidak juga. Saya hanya menjelaskan bahwa buku itu adalah buku filsafat politik yang paling amoral. Saya kutipkan saya jelaskan sedikit rangkumannya yang sering diulang-ulang dalam buku itu. Begini, ini saran Machiavelli kepada para pemimpin ya. Pemimpin itu wajib memperhatikan opini publik dan membuat citra darinya. Adalah wajar pemimpin bermoral di depan publik tetapi oportunis di belakang layar. Tujuan dari kekuasaan adalah menghimpun kehendak pada dirinya, dan pemimpin yang terlalu murah hati akan melemahkan pemerintahannya dan atau negaranya. Karena itu, pemimpin harus bertindak sesuai realitas, bukan idealisme moral. Dan untuk mempertahankan kekuasaan, ia harus dicintai dan ditakuti secara bersamaan oleh rakyat, kalau mungkin. Tetapi kalau tidak, maka jadilah pemimpin yang ditakuti, karena kekuatan rasa takut itu jauh lebih besar daripada kekuatan cinta. Itu bukan kutipan asli, tetapi itu adalah rangkuman dari buku Machiavelli. Baraya bisa cek langsung bukunya, terjemahan di Indonesia juga sudah cukup banyak gitu ya. Nah, ketika Baraya menyimak apa yang saya tuturkan terkait dengan ide Machiavelli itu, maka Baraya seharusnya langsung teringat bahwa inilah sejauh ini yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto, bahwa beliau itu sangat peka untuk melihat opini publik dan kemudian menjadikan dirinya itu sebagai citra atau figur ideal yang diinginkan oleh rakyat. Dan beliau menjadi sangat bermoral di depan rakyat, tetapi di belakangnya menjadi sangat-sangat oportunis. Kalau Baraya tidak sadar dengan hal itu, yuk kita lihat ada 5 cara yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto, dan saya yakin Baraya melihatnya juga. Ya, nomor 1, Pak Prabowo itu terbiasa untuk melakukan strategi good cop, bad cop.
Jadi polisi jahat dan polisi baik gitu. Jadi maksudnya begini Baraya, ini sebenarnya adalah istilah di dunia kriminal, tapi saya jelaskan begini. Ada satu orang maling, begal, ditangkap sama polisi. Kemudian polisi itu menginterogasi begal. Teman-temanmu siapa aja? Kalau si maling itu tidak ngaku, maka polisi itu akan menjadi polisi jahat. Dia gebrak meja, dia mengintimidasi secara fisik dan mental, dia melakukan tindakan kekerasan, dia ngegebukin, dia nyetrum, dia bawa pisau dan lain sebagainya. Bagaimanapun untuk menyakiti. Nah, tapi kalau si kriminal itu tidak mau mengakui perbuatannya atau tidak mengakui bahwa ada teman-temannya yang terlibat, maka si polisi itu akan mundur dan kemudian datanglah polisi yang baik. Jadi sebenarnya mereka tuh komplotan, yang satu itu tujuannya menghajar, yang satu lagi itu adalah tujuannya jadi orang baiknya. Nah, polisi baik itu ngomong, kamu digebukin barusan ya, di smackdown sama dia ya. Aduh, ya maaf ya, ada oknum di mana-mana juga ada. Sebenarnya prosedur polisi mah nggak kayak gitu, SOP polisi mah nggak seperti itu. Kami itu tidak didorong untuk seperti itu. Cuman dia mah ya mungkin nyogok gitu ya, masuknya ke polisi. Ginilah, kamu ceritakan aja sama saya apa adanya. Kamu mau jujur, mau bohong juga nggak apa-apa. Tapi saya janji akan melindungi kamu. Saya janji akan memberikan kepada kamu itu akses untuk mendapatkan pembelaan, untuk mendapatkan pengacara dan lain-lain. Tapi kamu ngaku aja dulu lah soal ini itunya. Nanti biar saya sama saya dibantu dan please kamu nggak usah bilang-bilang sama dia. Gitu. Nah itu strateginya. Jadi ada polisi baik, ada polisi jahat. Tapi baik dan jahatnya itu sebenarnya sama-sama gimmick gitu. Atau kalau Baraya ingat waktu angkatan saya gitu ya, atau sebelum angkatan saya di ospek itu ada seniornya yang jadi senior jahatnya dan ada senior baiknya. Ya kayak gitu. Nah itu sebenarnya udah diplot Baraya. Nah Pak Prabowo Subianto itu pakar dalam mewujudkan permainan ini gitu. Makanya dulu ceritanya ya, dulu ada seorang yang punya informasi A1 tapi dia mungkin membelot dan akhirnya apa? Ditangkap, dikriminalisasi. Namanya Hasto. Setelah dikriminalisasi, divonis sama penjara hukuman sekian tahun. Tapi kemudian datang Pak Prabowo Subianto sebagai orang yang baik. Saya bebaskan kamu. Nah, pembebasan ini dampaknya apa? Dampaknya tuh luar biasa besar, Baraya. Jadi yang satu, citra Pak Prabowo naik berlipat ganda. Kemudian potensi oposisi dari PDIP dan Megawati itu langsung drop. Dan Megawati langsung bilang, yuk kita temenan aja gitu. PDIP langsung temenan aja, walaupun kita nggak berkoalisi, tapi kita temenan aja. Ini satu-satunya partai yang di luar koalisi itu sekarang sudah dijinakkan gitu. Kemudian yang ketiga yang lebih nyamannya lagi adalah bahwa Pak Prabowo dalam hal ini tuh sebenarnya memberikan ancaman kepada orang-orang yang lain, jangan macem-macem karena kamu masuk penjara atau tidak itu bukan soal kriminal, tapi soal saya yang memutuskan apakah kamu masuk penjara atau tidak. Gitu. Jadi ini sebenarnya adalah pesan tersirat kepada semua pejabat-pejabat publik. Gitu. Nah, ini dalam hal ini sekali lagi saya tidak mengatakan Pak Prabowo itu jahat, saya mengatakan beliau itu berbahaya. Karena dengan kemampuan beliau dalam permainan good cop dan bad cop ini bisa diperlakukan untuk para koruptor, para mafia, tapi juga bisa diperlakukan untuk lawan-lawan politiknya. Nah itu terserah, itu urusan nanti gitu. Yang jelas Pak Prabowo itu pakar dalam hal ini gitu. Jago banget. Dan kejadian ini kan bukan hanya sekali, tapi berulang. Baraya ingat kan, setelah kasus itu muncul kasus Tom Lembong. Dia adalah seorang yang oleh publik dianggap sebagai orang yang baik. Tapi kemudian dia diadili gara-gara kebijakan-kebijakan yang ya sebenarnya juga cukup aneh, cukup janggal. Dan akhirnya divonis. Setelah melihat publik gusar dengan kriminalisasi ini, lalu Pak Prabowo datang bebaskan Tom Lembong. Nah, begitu kan? Akhirnya Pak Tom Lembong juga tidak bersuara lagi sampai sekarang. Udah aja senyap karena ya diperlakukan dengan sangat baik. Begitu kan? Santuy. Nah, berarti geng Anies, kan geng Pak Anies itu yang paling kuat diantaranya itu adalah Pak Tom Lembong gitu ya. Karena gengnya Pak Anies itu lemah-lemah semua gitu. Bukan seorang yang hebat dalam kekuatan politik gitu. Jadi lemah-lemah semua gitu kan. Nah, salah satu yang kuatnya kan Pak Tom Lembong. Pak Tom Lembongnya sekarang udah senyap. Nah, tapi di depan publik juga Pak Tom Lembong dibebaskan oleh Pak Prabowo Subianto. Atau kejadian yang kemarin, Ibu Ira gitu ya. Tukang BUMN ditangkap, dituding korupsi atau merugikan negara, kemudian di penjara, divonis sekian, lalu Pak Prabowo datang, bebaskan. Begitu. Jadi ini semacam permainan yang sangat jenius yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan inilah yang akhirnya membuat kita tidak bisa atau sulit sekali menemukan orang yang berani mengkritiknya.
Karena pesannya jelas, masuk penjara atau tidak itu adalah urusan saya, dan saya akan memberikan kebaikan kepada orang-orang sekitar. Jadi ketika kita kritik Pak Prabowo sekalipun, kita tuh bisa aja dihujat sama netizen gitu. Gara-gara netizennya udah terhipnotis oleh kebaikan Pak Prabowo yang sangat luar biasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ajak orang-orang untuk berkoalisi. Nah ini uniknya Pak Prabowo, siapapun yang menjadi musuh politiknya, yang menjadi lawan politiknya, itu justru ditawarin untuk gabung dalam koalisi. Ini strategi Sun Tzu banget gitu. Dan ini juga sebenarnya ini mengingkari gagasan Machiavelli, karena Machiavelli itu berpikir bahwa seharusnya pemimpin itu hanya dikelilingi oleh orang-orang dekat dan bijak saja. Jadi kalau ada musuh, ada lawan dan lain sebagainya itu tolong disingkirkan. Tapi Machiavelli juga sebenarnya mengatakan bahwa hubungan yang paling baik antara pemimpin dengan bawahan-bawahannya itu adalah hubungan kepentingan. Makanya Pak Prabowo itu ahlinya beri mereka itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan, kepentingan-kepentingan mereka tuh apa gitu. Ada yang minta jatah ini, ada yang minta jatah itu, ada yang minta MBG dan sebagainya, ya dikasih semuanya. Akhirnya koalisi Pak Prabowo itu besar sekali. Nah begitu. Nah semuanya tuh jadi teman Pak Prabowo. Bayangkan yang dulu mengkritik kayak PKS gitu ya, yang apa itu tiba-tiba tuh jadi dekat sama Pak Prabowo Subianto. Ya udah dikasih. Nah, tapi konsekuensinya yaitu kabinet kita jadi terlalu besar, jadi gemuk banget gitu kan. Ya karena semuanya tuh dikasih jatah gitu. Yang dulunya oposisi biar bungkam kasih jatah ini itu gitu semuanya gitu. MBG itu kan buat teman-temannya di tentara gitu dikasih, ya segala rupanya tuh dikasih. Nah, pada akhirnya Pak Prabowo itu tidak memiliki oposisi politik dalam hal ini gitu. Jadi kita mau misalkan kalau dulu misalkan ya ke Pak Jokowi, bisa nggak kita kritik Pak Jokowi? Bisa, karena ada Paroki Gerung, kemudian ada partai anu yang bisa menyampaikan aspirasi kita tuh untuk menggeruduk Pak Jokowi. Tetapi kalau Pak Prabowo itu nggak ada. Sekarang partai politik mana yang bisa kita gunakan untuk menyuarakan kritik kita terhadap Pak Prabowo? Nggak ada. Karena semuanya udah langsung direkrut. Nah, tapi ya itu tadi masalah utamanya itu adalah seperti yang dikatakan Machiavelli, mereka itu kan nanti bisa aja tidak setia gitu. Nah, makanya sama Pak Prabowo ini pinternya itu adalah mereka dibiarkan berkelahi, mereka dibiarkan bentur-benturan untuk mendapatkan kepentingannya, untuk mendapatkan keinginannya, mereka sengaja dibentur-benturkan. Nah, setelah dibentur-benturkan akhirnya apa? Akhirnya terciptalah musuh alamiah buat publik. Nah, inilah yang kemudian digunakan oleh Pak Prabowo Subianto untuk menjadi bumper. Nah, ini jenius banget Pak Prabowo tuh. Jadi misalkan gini lah, Baraya kenal Bahlil. Pak Bahlil itu dihujat habis-habisan, dicaci maki habis-habisan, karena kebijakan-kebijakan yang sebenarnya di-ACC oleh Pak Prabowo Subianto. Kan Pak Bahlil itu dihujat misalkan karena bikin tambang di Papua gitu ya, kemudian merusak lingkungan, kemudian investasi soal Pertamina dan sebagainya. Nah, apapun kebijakan dari Pak Bahlil itu kan sesungguhnya adalah perwujudan dari keinginan Pak Prabowo Subianto sebagai presiden. Tapi kritik kita itu hanya mentok pada Pak Bahlil. Kita nggak punya akses untuk mengkritik orang yang di belakangnya, gitu kan? Nah itu jagonya itu. Jadi koalisinya diperbesar, setelah itu mereka biarkan berantem. Nah setelah berantem itu kan nanti akan ada musuh publik, musuh musuh bersama gitu. Nah gitu. Atau yang kemarin kejadian bencana di Sumatera, siapa yang jadi public enemy-nya? Zulhas. Padahal deforestasi besar-besaran itu antara 3 sampai 5 kali lipat yang terjadi di Sumatera itu dimulainya sejak era Pak Prabowo Subianto. Jadi 1 tahun masa pemerintahan Pak Prabowo, deforestasi di Indonesia itu naik 3 sampai 5 kali lipat di berbagai daerah. Tapi kalau kita mau mengkritik, kita mengkritiknya itu kepada Pak Zulhas. Kenapa Pak Zulhas? Karena dia adalah dari partai. Nah, jadi kan partai-partai Pak Prabowo itu dimasukin koalisi, diberantemin, nanti ada musuh Pak kuat-kuat gitu ya, yang diopinikan jadi penjahatnya, yang diopinikan jadi orang baiknya dan sebagainya. Jadi kita tidak mengkritik Pak Prabowo, kita mengkritik Zulhas, kita mengkritik Pak Bahlil. Kemudian kemarin yang kita geruduk DPR, apa salah mereka sih? Mereka RUU TNI misalkan, mereka kemudian ada KUHAP apa dan sebagainya banyak lah. Tapi kan sebenarnya walaupun mereka itu yang bikin undang-undang, tetapi kebanyakan dari undang-undang itu kan diusulkannya oleh Pak Prabowo Subianto. Atau setidak-tidaknya oleh pemerintahannya. Atau kalaupun tidak seperti itu, Baraya harus tahu bahwa dari 580 anggota DPR, 470-nya itu adalah koalisi Pak Prabowo Subianto. Koalisinya.
Jadi apapun yang dibicarakan di sana dan bagaimanapun hasilnya, itu ada hasil dari koalisi bersama yang ketuanya adalah Pak Prabowo Subianto. Tapi kan kita ngegeruduknya DPR. Nah, ini jeniusnya Pak Prabowo, nggak bisa dikritik karena dia bikin bumper yang begitu banyaknya, penjahat-penjahat politik sengaja dimasukkan ke dalam koalisi untuk dihujat aja di situ. Jadi kalau Baraya ngobrol sama orang-orang Intel gitu apa segala rupa gitu. Jadi kalau Baraya punya informasi A1 dari ini itu gitu ya, kemudian Baraya ngobrol sama orang-orang yang memang jadi public enemy gitu. Baraya punya kesempatan untuk ngobrol sama public enemy itu gitu. Ya kalau mereka mau terbuka, mereka biasanya akan ngomong ya posisi saya memang diposisikan seperti ini gitu. Emang dijadikan sebagai samsak untuk dikorbankan, ditumbalkan untuk bisa mengawal kebijakan-kebijakan di belakangnya yang bahkan jauh lebih besar gitu. Tapi kan masyarakat sudah kadung membenci orang ini gitu. Jadi kayak Pak Zulhas, kayak Pak Bahlil sekarang bahkan ketika mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang baik pun akan dianggap buruk. Sedangkan orang yang meng-ACC kebijakan-kebijakan itu, tindakan yang buruk pun tetap akan dianggap baik oleh masyarakat. Nah, pinter banget ya. Makanya baca buku El Prince karya Machiavelli. Pemimpin itu harus baik di ruang publik walaupun di belakang dia bisa berlaku oportunis. Dan setiap kebijakan pemimpin itu harus didasarkan pada realitas, bukan ideal moralitas. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jinakan para leader opinion. Jadi para pemimpin opini, para pemimpin narasi itu harus dijinakan. Dijinakannya dengan apa? Ya diajak ngobrol, diajak ketemu, diajak diskusi, ditawarin dengan apa yang mereka mau. Inilah yang saya bilang Pak Rocky Gerung misalkan. Pak Rocky Gerung itu kan katanya janjinya itu tidak akan mengkritik pribadi presiden, tapi mengkritik presidennya. Tapi kan terhadap Pak Prabowo tidak pernah dilakukan. Justru mengkritik Jokowi lagi gitu kan, Gibran lagi gitu. Nah, kita nggak tahu apa yang sebenarnya ditawarkan oleh Pak Prabowo Subianto di belakang layar terhadap Pak Rocky Gerung. Kita nggak tahu itu. Atau misalkan ya kita lihat ya teman saya Pak Deddy Kobisa. Ya maaf ya Pak Deddy. Jadi ceritanya begini Baraya, Pak Deddy itu adalah seorang yang idealis, seorang yang nasionalis, seorang yang sangat mencintai bangsa dan negara ini. Saya bisa yakinkan itu kepada Baraya. Jadi walaupun mukanya kadang-kadang ngeselin, tapi beliau itu nasionalismenya kuat sekali. Nah, beliau itu punya podcast, dan dari podcast itu tamu-tamunya kan luar biasa. Dan dari situlah Pak Deddy Kobisa itu mendapatkan informasi-informasi A1. Yang sebagian diantaranya cukup berbahaya untuk disampaikan di ruang publik. Nah, jadi dalam konteks itu, Pak Deddy itu sebenarnya adalah orang yang sangat berbahaya terhadap pemerintahan. Karena dia punya informasi. Karena apa? Ya karena dia kan ngobrol, ketemuan sama tokoh-tokoh politik ini, tokoh-tokoh aktivis ini, dan sebagainya. Dia tuh tahu banyak, di belakang layar tuh dia tahu banyak. Nah, karena itu, satu, Pak Deddy itu sangat berbahaya karena punya podcast yang besar. Dua, Pak Deddy itu adalah orang yang sangat nasionalis. Maka mungkin saja datang utusannya kepada Pak Deddy, Pak mau nggak jadi letnan? Letnan mau nggak? Wah mau banget karena Pak Deddy kan sangat idealis. Dia tuh menunggu-nunggu bagaimana caranya dia bisa berkontribusi terhadap bangsa dan negara ini secara legal gitu kan. Dia tuh pengen seperti itu gitu. Sama seperti para patriotis yang lain. Nah ya udah yuk mau nggak jadi letkol? Setelah jadi letkol apa? Setelah jadi letkol diperlakukan dengan sangat baik. Kemudian ditunjukkan bagaimana cara kerja pemerintah, ditunjukkan bagaimana pembelaan pemerintah terhadap rakyat dan lain sebagainya. Ya akhirnya sejak saat itu kita tidak ingat lagi Pak Deddy Kobisa ngundang orang yang menjadi oposisi. Ya atau yang mengundang oposisi secara signifikan gitu. Jadi podcastnya sekarang juga jarang menjadi viral gitu, jarang menjadi ya karena ya B aja ketika ada masalah, ketika ada hiruk pikuk, Pak Deddy justru cenderung untuk membela pemerintah gitu. Ya sebenarnya membela pemerintah itu nggak dosa Baraya. Sekali lagi ya membela pemerintah itu nggak dosa. Tapi kalau pemerintahan dibela terus-terusan bahkan ketika melakukan kesalahan oleh seorang yang dulunya biasa mengundang para oposisi untuk bergabung dalam meja podcastnya, maka iya, kita sekarang mengerti kenapa itu bisa terjadi gitu. Demikian pun dengan yang lain. Jadi Pak Prabowo itu pakar dalam hal ini gitu. Jadi otoritarian atau kediktatoran tidak harus mewujud dalam bentuk kekerasan, kekejaman, enggak. Tapi bisa dengan cara yang seperti ini. Baraya saya kasih informasi ya yang mungkin Baraya tidak akan dapat dari manapun gitu. Mungkin gitu ya. Bahwa kalau ada
leader opinion di Indonesia yang pengaruhnya kuat terhadap masyarakat, itu tuh pasti ditawarin jabatan. Pasti. Jadi nggak dimarahin, tapi justru malah, wah Anda luar biasa, Anda baik hati dan lain-lain, mau nggak jabatan ini untuk bisa menunjang kehidupan, untuk bisa menunjang nalar kritis Anda dan lain-lain, dikasih jabatan, ya kayak gitu. Ada yang dikasih komisaris, ada yang dikasih jabatan wakil menteri, ada yang dikasih macam-macam lah. Sebenarnya ada yang dikasih. Saya nggak akan bilang siapa aja di antara mereka gitu ya, tapi yang jelas orang-orang yang Beraya idolakan sekarang mungkin, atau orang-orang yang Beraya anggap dia itu adalah penyambung aspirasi rakyat dan sebagainya, itu ada di antara mereka tuh yang ditawarin, ada di antara mereka yang menerima dan ada di antara mereka yang menolak. Tapi kalau menolak ya resikonya juga agak besar gitu. Jadi kalau ya udahlah, nggak usah banyak cerita soal itu ya. Tapi itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang keempat juga ternyata adalah rahasia. Keempat dan kelima itu rahasia. Bukan gara-gara saya diintimidasi atau apa, bukan gara-gara apa, enggak, biasa aja. Cuman sederhananya begini, seperti yang saya katakan di awal dan saya katakan berulang-ulang, bahwa Pak Prabowo itu belum tentu jadi orang jahat. Tetapi dia sangat berbahaya karena kemampuan yang luar biasa dalam mengelola konflik. Dan beliau itu dikelilingi oleh orang-orang yang sangat loyal, sangat setia, dan memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Dan orang-orang yang mengelilingi Pak Prabowo sekarang itu adalah orang yang jauh lebih berkompeten, jauh lebih hebat dalam menganalisis dunia dan negara, termasuk menganalisis musuh-musuhnya dibandingkan dengan era Pak Jokowi. Jadi kita masuk ke zaman kediktatoran yang tidak terlihat begitu. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.